Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Hai teman-teman, jumpa lagi di Esai Bola kita ya. Kali ini, hari ini kita akan membahas tentang pemilik-pemilik yang berasal dari Amerika. Ya, dalam hal ini saya ingin membahas tentang terutamanya ya, ini tentang keluarga Glazer dan keluarga Kroenke gitu ya. Ya, video ini saya terinspirasi oleh video ini ya, yang linknya nanti saya akan taruh di description. Ya, yang intinya adalah bahwa dari video ini membahas bahwa klub-klub yang dimiliki oleh keluarga Glazer dan keluarga Kroenke, ya, bahwa mereka ini sebagai pemilik berbagai klub olahraga selain klub IPL yang mereka miliki gitu ya, bahwa merasa bahwa klub yang di Inggris ini, dalam hal ini adalah Manchester United dan Arsenal, itu seolah-olah dianaktirikan. Dasarnya kenapa dianaktirikan? Karena dasar pemikirannya ini adalah menurunnya prestasi dari dua klub yang tadinya ini adalah klub papan atas, klub besar, ini yang sekarang ini ya secara prestasi memang sedang dalam tren menurun gitu ya. Sehingga ya mungkin teman-teman sebagai fans Manchester United, sebagai fans Arsenal merasa bahwa klubnya dianaktirikan gitu ya. Dan dari video ini sendiri juga mendefinisikan perlakuan anak tiri ini karena apa? Karena pemiliknya ini, keluarga Glazer dan keluarga Kroenke, mereka ini ya memang kurang perhatian terhadap klub gitu ya. Yang kedua juga kurangnya pemahaman tentang budaya sepak bola Inggris karena mereka ini orang Amerika gitu. Dan yang ketiga adalah karena jarak yang jauh dari Amerika ke Inggris, sehingga mereka ini mengatur klub Liga Inggris ini dari posisi mereka yang ada di Amerika yang sangat jauh, sehingga ya tadi mereka untuk bisa memahami, bisa mengerti tentang budaya sepak bola Inggris ini ya mereka sendiri jadi kurang paham gitu ya. Nah, di sini saya ingin mengganti definisi anak tiri ini gitu ya. Kalau dari saya, definisi anak tiri ini harusnya adalah bahwa memang perlakuannya ini tidak adil, bahwa ada yang didukung full, ada yang didukung tidak full. Jadi ada yang diberikan perlakuan istimewa, sedang yang satu tidak diberi perhatian. Baru itu kita bisa mendefinisikan bahwa oke, klub ini dianaktirikan gitu ya. Nah, dengan dasar pemikiran itu saya melakukan beberapa riset terhadap pandangan fans dari klub-klub yang dimiliki oleh para pemilik ini, bagaimana pandangan mereka terhadap ya sang pemilik ini gitu. Nah, tidak berlama-lama ini saya mau mulai dulu ya pandangan para fans ini terhadap keluarga Glazer ini ya. Keluarga Glazer sendiri ini memiliki dua klub olahraga ya. Yang pertama ini adalah Manchester United sebagai raksasa sepak bola dunia ya, dengan merek yang sangat terkenal di seluruh penjuru dunia. Dan satunya lagi ini adalah Tampa Bay Buccaneers. Ini adalah salah satu klub NFL gitu ya, jadi American football gitu. Nah, di Manchester United, jadi kita mulai dari Manchester United ini ya, keluarga Glazer ini memang tidak dipandang sebagai pemilik yang baik oleh para fans. Kenapa tidak dipandang sebagai pemilik klub yang baik? Karena secara keuangan, keluarga Glazer ini dianggap menggerogoti keuangan Manchester United gitu ya. Nah ini saya lihat dari tahun 2010 mereka ini sudah membuat hutang sebesar 500-an juta pound sterling, dan sampai sekarang ini hutang ini tidak berkurang gitu ya. Jadi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 hutangnya masih ada di kisaran 517 juta pound sterling. Hutang yang terbesar di Liga Inggris gitu ya. Lebih besar dari peringkat keduanya itu adalah Arsenal, dengan Arsenal ini dengan hutang 174 juta pound sterling. Jadi dari Manchester United ini hampir 3 kali gitu ya, hampir 3 kali hutangnya lebih besar dari yang nomor 2 Arsenal. Bahkan kalau kita total semua hutang-hutang klub dari nomor 3 dan seterusnya, Manchester United ini ya hampir sama besaran hutangnya dengan 18 klub di bawahnya gitu. Jadi sangat luar biasa.
Plus dari keluarga Glazer ini setiap tahun mereka selalu mengambil dividen dari hasil keuntungan, dari hasil pemasukan klub ini. Mereka mengambil dividen setiap tahun gitu, yang menurut perhitungan para fans itu mereka sudah mengambil sekitar 1,2 miliar pound sterling sejak mereka menguasai Manchester United. Dan itu yang mereka anggap bahwa ini keluarga Glazer ini menggerogoti keuangan Manchester United sehingga ya kondisinya menjadi seperti sekarang gitu ya. Oke, kita lihat juga ini dari keluarga Glazer ini, mereka secara komunikasi terhadap fans ini juga tidak pernah kelihatan. Jadi selain satu tadi, keuangannya klub sudah digerogoti hutang, tapi keluarga Glazer sendiri ini tidak pernah menampilkan diri, tidak pernah berkomunikasi dengan fans, sehingga juga para fans Manchester United ini merasa diabaikan oleh keluarga Glazer gitu ya. Jadi problemnya untuk para fans Manchester United ini adalah satu, secara keuangan, dan kedua ini adalah secara prestasi, dan ketiga ini adalah tidak pernah tidak pernah ada komunikasi terbuka antara keluarga Glazer dengan fans. Oke. Nah, kita lihat nih klub lain yang dimiliki oleh keluarga Glazer, Tampa Bay Buccaneers. Dari fans Tampa Bay Buccaneers sendiri ya ini mereka tidak terlalu ya mereka bukannya suka, jadi bukannya suka terhadap keluarga Glazer, tapi pada saat yang sama mereka juga nggak benci gitu. Jadi ya mereka lebih ke nggak terlalu peduli lah dengan keluarga Glazer ya ini di Tampa Bay Buccaneers. Dan mereka ini justru ya mereka secara klub sendiri, fans ini, mereka justru merasa bahwa kepemilikan Manchester United oleh keluarga Glazer ini membuat keluarga Glazer ini tidak berkonsentrasi terhadap kesuksesan Tampa Bay Buccaneers. Jadi justru para fans Buccaneers yang merasa dianaktirikan. Kenapa? Karena keluarga Glazer punya Manchester United gitu, yang notabene penghasilannya jauh lebih besar dari Buccaneers. Jadi ya pantaslah ini para fans Buccaneers merasa mereka takut sekali mereka diabaikan gitu ya. Dan secara tadi komunikasi terhadap fans tidak beda jauh gitu. Walaupun keluarga Glazer ini sedikit lebih banyak ada campur tangannya dalam operasional Buccaneers dibandingkan dengan Manchester United yang mereka benar-benar secara operasional itu memang diserahkan ke orang lain gitu. Tapi fans Buccaneers sendiri merasa bahwa keluarga Glazer ini tidak ada komunikasi kepada fans gitu. Jadi kalau saya lihat sebenarnya perlakuan keluarga Glazer terhadap Manchester United dan Buccaneers ya tidak berbeda jauh gitu ya. Walaupun secara prestasi Buccaneers ini ya di tahun 2020 saya kalau nggak salah ya, mereka juga baru memenangi Super Bowl. Jadi mungkin kalau di Liga Inggris ya hampir setara dengan menjuarai liga lah ya gitu. Jadi tahun season 2020-2021 kalau nggak salah mereka baru memenangi Super Bowl. Tapi itu pun ya sesuatu yang jarang. Jadi sejak kepemilikan keluarga Glazer ini, Buccaneers ini juga secara prestasi juga nggak terlalu bagus lah ya naik turun aja gitu. Dan walaupun ada menangnya tapi lebih banyak kalahnya gitu. Oke. Nah ini saya mungkin agak lebih mendalam berikutnya ya. Ini saya mau ngomong tentang keluarga Kroenke. Kenapa saya mau ngomong lebih mendalam? Karena keluarga Kroenke ini ternyata klub yang dimiliki ini luar biasa banyaknya gitu ya. Tadi kalau keluarga Glazer hanya punya 2 klub, ini kalau keluarga Kroenke ini saya sebutkan ya yang dimiliki. Satu, pertama punya Arsenal di EPL, berikutnya punya LA Rams di NFL, ada Denver Nuggets di NBA, Colorado Avalanche di NHL, Colorado Rapids di MLS, Colorado Mammoth di NLL, dan ada 2 klub e-sports, yaitu adalah LA Gladiators di Overwatch League dan LA Guerrillas di Call of Duty League gitu ya. Jadi selain klub olahraga ini ya juga punya klub e-sport gitu. Ada 2 klub e-sport. Oke, kita mulai di keluarga Kroenke ini. Arsenal. Ya, Arsenal ini adalah salah satu
dari Permata Mahkota klub yang dimiliki oleh keluarga Kroenke. Dan kenapa menjadi Permata Mahkota? Karena ini adalah klub yang memberikan income terbesar bagi KSI gitu ya. Dan ini untuk fans Arsenal mungkin merasa dianaktirikan. Kenapa? Karena sejak pengambil alihan oleh KSI dari tahun 2006 ya sampai sekitar tahun 2018 ini KSI ini tidak memberikan support finansial yang memadai gitu, sehingga ya teman-teman ngerasa lah untuk fans Arsenal ya dari tahun 2006 ini kita untuk beli pemain ini dipaksa untuk beli pemain yang pemain-pemain murah gitu ya, dan dipaksa juga pemain murah ini harus berbakat sehingga tetap bisa bersaing di papan atas. Itulah beban Wenger ya dari tahun 2006 sampai sampai dengan tahun 2018-an. Bebannya Arsene Wenger ini ya itu tidak didukung secara finansial tapi diminta untuk bisa bersaing di papan atas gitu. Itulah kenapa fans Arsenal merasa bahwa Arsenal ini dianaktirikan oleh KSI. Tapi sejak diambil alih secara penuh, jadi sejak tahun 2018, jadi tahun 2018 ini ternyata baru KSI ini memiliki saham 100%. Jadi sebelum-sebelumnya KSI ini hanya pemilik saham mayoritas, tapi bukan pemilik tunggal. Menjadi pemilik tunggal itu baru berhasil di tahun 2018. Dan sejak tahun 2018, baru deh nih keluarga Kroenke ini, KSI ini ya, mereka berani menggelontorkan dana. Saking besarnya gelontoran dana yang dikucurkan, gini ya, ini sampai, ya ini pada saat saya merekam video ini, mendapat berita bahwa Arsenal ini sedang diselidiki untuk apa? Sedang diselidiki untuk ada kemungkinan itu melanggar aturan financial fair play gitu. Kenapa melanggar aturan financial fair play? Ya tadi gelontoran dananya dari keluarga Kroenke ini, dari KSI ini saking gedenya gitu ya. Jadi itu, dan apa ya, dan juga selain tadi gelontoran dana untuk pembelian pemain, ada juga gelontoran dana ini adalah untuk memperbaiki, untuk merenovasi dan memodernisasi Emirates gitu ya. Nah itu, jadi untuk di Arsenal sendiri kalau kita lihat memang ada sempat tidak disupport secara penuh, tapi ya akhir-akhir ini mulai disupport secara penuh, bukan hanya menurut saya bukan hanya secara finansial ya, tapi juga secara PR, secara public relations. Banyak sekali ini keluarga Kroenke ini melakukan PR untuk menaikkan nama Arsenal di mata publik gitu ya. Jadi untuk mengiklankan, kalau menurut saya mengiklankan Arsenal ini supaya secara merek ya mungkin bisa bersaing dengan Manchester United. Mungkin kalau teman-teman lihat gitu ya, kemarin sudah ada dokumenter All or Nothing ya, itu adalah kampanye PR keluarga Kroenke untuk Arsenal. Lalu ada juga kerjasama dengan minuman Prime ini ya. Ya ini minuman Prime ini dimiliki oleh dua tokoh YouTuber yang sangat terkenal, KSI dan Logan Paul ya, saya kalau nggak salah. Ya ini untuk apa? Supaya lebih dikenal lagi juga terhadap kalangan anak muda yang lebih global gitu ya. Karena ini KSI ini ya memang dikenal di Inggris, tapi Logan Paul ini sangat terkenal di Amerika gitu. Jadi dengan kerjasama ini juga mengiklankan nama Arsenal di Amerika gitu ya. Dan banyak lagi sebenarnya kalau saya lihat kampanye PR keluarga Kroenke ini untuk Arsenal gitu ya. Nah itu Arsenal. Berikutnya ini LA Rams ya. LA Rams ini juga permata mahkota juga bagi KSI. Kenapa? Ini adalah klub yang nilainya paling besar yang dimiliki oleh KSI. Tadi kalau Arsenal itu memberikan penghasilan terbesar, LA Rams ini yang punya nilai terbesar bagi KSI gitu. Dan ya ini termasuk adalah klub papan atas di NFL ya, yang menurut para pundit kalau saya lihat ini adalah klub yang memang sangat sukses gitu ya, dan selalu bisa bersaing di papan atas. Nah ini LA Rams ini sebenarnya juga dari sudut pandang fans ini ya terpecah. Kenapa terpecah? Karena LA Rams ini pindah-pindah kota. Jadi kalau kita di penggemar Liga Inggris itu kan kayaknya nggak mungkin ya klub itu pindah kota gitu.
Jadi sesuatu yang kayaknya penistaan sekali kalau sampai dia pindah kota gitu. Misalkan aja Manchester United masa pindah ke mana? Pindah ke London gitu kan nggak bisa, namanya masa berubah jadi London United gitu kan. Kalau kayak gini, ini adalah apa yang kejadian di LA Rams. LA Rams ini sempat pindah dari LA ke Saint Louis, namanya menjadi Saint Louis Rams, lalu pindah lagi ke LA lagi gitu ya, sehingga ini amat sangat dibenci oleh orang-orang Saint Louis. Kenapa? Karena menurut mereka ini keluarga Kroenke ini, KSI ini mengambil klub kesayangan mereka. Tapi bagi orang-orang LA, mereka sangat senang. Bagi mereka ini keluarga Kroenke mengembalikan klub kesayangan mereka gitu. Nah, LA Rams ini sendiri juga stadionnya sangat luar biasa. Kalau saya lihat ini stadionnya benar-benar stadion yang amat sangat modern, state of the art gitu ya. Menurut saya bahkan lebih canggih daripada Emirates, dan saya harap nanti renovasinya Emirates bisa membuat stadion Emirates ini sekelas dengan stadionnya LA Rams ini gitu ya. Dan ini saya lihat juga dari riset saya ini ya tadi ya, LA Rams ini digadang-gadang sebagai klub yang akan terus bersaing di papan atas untuk memperebutkan Super Bowl gitu. Jadi ya ini klub yang sangat diperhatikan gitu ya oleh KSI gitu. Berikutnya Denver Nuggets. Nah, ini klub basket NBA ya. Nah, kalau mau dibilang dianaktirikan, Denver Nuggets ini mungkin ya bisa mereka mengakui diri, mengklaim bahwa mereka dianaktirikan oleh KSI. Ya ini menurut saya yang berhak ini salah satunya adalah Denver Nuggets. Kenapa Denver Nuggets ini menurut saya berhak untuk mengklaim dianaktirikan gitu ya? Satu, mereka ini tidak didukung secara finansial. Fasilitas-fasilitas yang ada di klub Denver Nuggets ini digadang-gadang ini sangat ketinggalan jauh dengan klub-klub NBA modern lainnya. Jadi kalau mau dibilang secara infrastruktur klub, bukan hanya untuk kepengurusan ya, tapi juga untuk fasilitas lapangan, fasilitas latihan, fasilitas pendukung untuk atlet-atlet yang bermain di sana, ini sangat kurang gitu. Ya, jadi ini mereka ya kalau dari saya lihat memang berhak untuk mengklaim jadi anak tiri. Dan kalau saya lihat juga ini kondisi Denver Nuggets ini nggak jauh dengan kondisi Arsenal tahun 2006-2016 lah gitu ya. Jadi ini kondisinya adalah mereka bisa bersaing untuk bermain ya, bersaingnya lumayan. Kenapa? Karena mereka ini pintar untuk cari pemain-pemain berbakat. Tapi pemain-pemain berbakat ini tadi karena tidak didukung secara finansial, tadi fasilitas-fasilitasnya juga kurang, sehingga pemain-pemain muda berbakat ini akhirnya direbut oleh klub lain, akhirnya dibajak oleh klub lain. Jadi sangat mirip menurut saya dengan kondisi Arsenal 2006-2016 gitu ya, yang dimana punya pemain-pemain kita seperti Ashley Cole, Robin van Persie, Cesc Fabregas, ini ya dibajak oleh klub-klub lain gitu kan, Alexis Sanchez gitu, seperti itu. Jadi ya inilah kejadiannya di Denver Nuggets gitu ya. Berikutnya adalah Colorado Avalanche. Nah, ini Colorado Avalanche ini klub yang sukses. Jadi di KSI ini Colorado Avalanche ini salah satu klub yang sukses. Tapi dari fanbase-nya ada sekelompok kecil fanbase mereka yang tidak suka dengan kepemilikan oleh KSI ini. Sebagian besar sangat mendukung kepemilikan KSI. Kenapa? Karena memang bisa membuat Colorado Avalanche ini bersaing di papan atas ya untuk di NHL, di Liga Hoki di Amerika ini ya. Tapi yang tidak suka ini kenapa? Yang tidak suka ini karena dari keluarga Kroenke ini ada satu dispute, ada satu dispute dengan hak siar. Jadi ada perseteruan tentang hak siar Colorado Avalanche ini yang mengakibatkan siaran pertandingan Colorado Avalanche ini tidak bisa dinikmati oleh fan-fan yang ada di Colorado gitu. Jadi orang-orang Colorado ini justru nggak bisa menonton Colorado Avalanche ini di TV. Kenapa? Karena ada sengketa hak siar, ada perseteruan hak siar antara keluarga Kroenke dengan Comcast.
Jadi saya juga kurang tahu ya ini strukturnya di Amerika sana gimana, tapi intinya Comcast ini adalah provider internet yang sangat populer di Colorado, sehingga karena tidak disiarkan di Comcast ini, para pendukung di Colorado ini akhirnya jadi nggak bisa nonton Colorado Avalanche ini bertanding di TV mereka gitu ya. Nah ini, jadi Colorado Avalanche, tapi secara keseluruhan keluarga Kroenke ini dianggap menjadi yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan Colorado Avalanche gitu, dan sebagian besar masyarakat Colorado ini ya sangat suka dengan keluarga Kroenke ini gitu ya. Yang berikutnya ini adalah Colorado Rapids. Ini klub sepak bola lagi, tapi kali ini mereka ada di Liga MLS. Jadi Liga sepak bola di Amerika ya, MLS. Colorado Rapids. Nah, ini kalau yang dari saya baca, ini Colorado Rapids ini juga bisa mengklaim diri sebagai anak tiri, dan menurut saya ini justru anak tiri yang benar-benar anak tiri banget. Kenapa? Stan Kroenke sendiri ini sampai lupa dia punya Colorado Rapids gitu loh. Sampai dia lupa dia punya Colorado Rapids. Maksudnya gimana dia lupa? Sempet ini Stan Kroenke ini mau beli FC Dallas. Jadi dia sempat mau beli klub MLS lainnya, ya tentu saja nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah punya Colorado Rapids. Ya kalau dia punya dua klub di liga yang sama kan ini ada konflik kepentingan, nggak boleh gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sampai bahkan dilupakan ini punya Colorado Rapids. Dan ini ya balik lagi ke fans ini juga ya bisa dilihat bahwa Colorado Rapids ini amat sangat tidak didukung secara finansial dan secara penunjukan orang yang bisa mengoperasikan klub gitu. Jadi ya ini klub yang dianaktirikan, Colorado Rapids. Berikutnya ini ada Colorado Mammoth, ini ya, ini klub lacrosse. Ya ini juga klub berprestasi gitu ya. Ini saya nggak terlalu banyak yang bisa saya dapat tentang Colorado Mammoth, tapi intinya sih saya lihat ya fans ini Colorado Mammoth ini ya cukup suka lah, karena membawa sejak kepemilikan keluarga Kroenke ini bisa membawa Colorado Mammoth ini untuk berprestasi gitu ya. Nah, itu dari dua pemilik ya tadi, keluarga Kroenke dan keluarga Glazer, dan bagaimana pandangan fans dari klub-klub yang mereka miliki terhadap mereka. Nah, teman-teman boleh simpulkan sendiri deh, itu menurut teman-teman siapa yang dianaktirikan gitu ya. Tapi saya juga mau nambahin ini ya tentang keluarga Kroenke. Ini keluarga Kroenke ini tahun 2022 ini, ya tahun 2022 ini adalah tahun yang amat sangat baik untuk mereka. Kenapa baik? Karena mereka dari semua klub yang mereka miliki, ini 4 di tahun 2022 ini 4 ini sukses apa ya? Karena ini pialanya agak kalau ya kayak membandingkan apel sama jeruk ya. Jadi susah juga membandingkan. Tapi mungkin kalau saya mau ngomong ini ya kalau dibandingkan dengan Liga Inggris gitu ya, menjadi juara liga gitu. Jadi ada 4 klub yang memenangi prestasi tertinggi di liga mereka gitu ya. Yang pertama ini tanggal 13 Februari tahun 2022 ini ya, LA Rams ini memenangi Super Bowl. Lalu di 3 April 2022 LA Guerrillas tadi ya, yang klub e-sport Call of Duty, menang Major 2 ini ya. 18 Juni 2022 tadi Colorado Mammoth memenangi Liga lacrosse-nya, juara NLL gitu. Dan yang terakhir baru kemarin juga ini 26 Juni 2022 Colorado Avalanche dia berhasil memenangi Stanley Cup. Nah, jadi ya kalau saya lihat keluarga Kroenke ini memang mereka sangat berkonsentrasi agar klub-klub yang dimilikinya ini bisa ada prestasinya gitu ya. Jadi ya memang ya tadi ada 2 pengecualian ya tadi di Denver Nuggets dan Colorado Rapids yang ya secara fair memang kalau kita bisa bilang tidak didukung gitu. Tapi kita lihat juga bahwa ketika mereka mendukung untuk berprestasi, mereka mendukung sampai dengan tadi nyampe juara gitu. Dan ini makanya mungkin ini satu yang kita juga harus lihat, apakah Arsenal bisa menjadi juara gitu. Karena tidak menutup kemungkinan juga kalau gagal mencapai prestasi di tahun-tahun ini ya, menurut saya tahun ini atau tahun depan tidak bisa mencapai prestasi, kemungkinan besar Arsenal bisa juga sih diperlakukan seperti Denver Nuggets dan Colorado Rapids gitu. Tapi ya untuk saat ini saya berani bilang bahwa untuk saat ini kita tidak dianaktirikan, Arsenal tidak dianaktirikan gitu, karena memang sedang didukung supaya bisa berprestasi juga
supaya bisa menambah juga kabinet piala, untuk lemari pialanya keluarga Kroenke ini juga tambah rame isinya, karena mereka juga sepertinya adalah pemilik yang juga ingin mengkoleksi piala gitu ya. Oke, ini saya sudah cukup panjang ini ya untuk pembahasan saya. Dari saya, silakan dari teman-teman mengambil kesimpulan sendiri tentang bagaimana, apakah dari keluarga Kroenke dan keluarga Glazer ini memang menganaktirikan Arsenal dan Manchester United gitu ya, dibandingkan dengan klub-klub lain yang mereka miliki. Ya, dari saya sekian dulu esai bola kita hari ini. Sampai jumpa di esai bola kita yang berikutnya.